Halo semuanya, ketemu lagi di channel Teknoza ID dengan saya Stepian. Sesuai judul, ini adalah video sharing user experience dari Infinix Note 8 yang udah saya pegang sekitar 3 bulan ini. Saya tahu kalau fans Infinix itu nggak serame Mi Fans ataupun fans dari Realme. Tapi kalau kita bicarain smartphone terjangkau yang fitur-fiturnya lengkap, sekarang Infinix nggak bisa dianggap sebelah mata. Ini adalah Infinix Note 8, seri Note paling update sekaligus suksesor dari Infinix Note 7. Bisa dibilang untuk kaum berbudget terbatas, Infinix seri ini pastinya wajib jadi pilihan untuk dibeli. Saya sendiri udah nyobain pakai smartphone ini selama 3 bulan dan kayaknya ada beberapa hal yang perlu saya sharing di video ini, terutama buat yang berminat untuk beli smartphone ini. Tapi sebelum video dimulai, buat yang baru absen di channel ini, bisa banget bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kalau udah, yuk langsung aja kita mulai videonya. Dulu banget Infinix tuh terkenal kurang perhatian soal software update, tapi sejak seri Note ke-7 makin kesini mulai rajin kasih software update mulai dari security patch sampai ke peningkatan performa. Note 8 ini juga sejak open box, kalau saya nggak salah ingat, udah dapat 3 kali software update. Ini penting banget karena dengan kasih software update secara berkala, XOS 7.1 yang jalanin Android 10 di smartphone ini bisa kasih performa yang lebih maksimal. Terbukti meski chipset MediaTek Helio G80 bukanlah chipset yang paling kencang di kelasnya, tapi dengan skor Antutu hampir 200.000 poin, Infinix Note 8 ini hampir selalu mulus jalanin semua perintah saya selama 3 bulanan ini. RAM 6GB nya juga termasuk besar di kelasnya yang cukup kasih andil penting di balik performanya dan juga untuk kemampuan multitaskingnya. Kalaupun dipakai untuk nge-game, performa dari Infinix Note 8 ini cukup memuaskan buat saya. Beberapa game bisa jalan dengan optimal, misalnya PUBG Mobile yang bisa sampai ke Smooth Ultra secara default dan juga respon gyroscope-nya yang juga cukup bagus. Meski sayangnya di beberapa game kayak Mobile Legends belum juga optimal karena nggak kunjung dapat high frame rate mode. Tapi di luar itu semua, smartphone ini punya layar besar dan touch response yang cukup gesit buat dipakai nge-game. Plus ada fitur ekstra yang bikin smartphone ini jadi kelihatan lebih wah banget, yaitu dual stereo speakernya. Nah, bagian ini jadi bagian yang paling sering ditanyain. Bang, gimana soal resolusinya yang cuma SD Plus di layarnya yang super gede 6,95 inci, plus gimana juga handling di tangan? Ya, saya setuju banget kalau resolusi SD Plus ini bukanlah resolusi yang bisa manjain mata secara visual. Tapi bisa jadi ini adalah salah satu cara supaya harga dari Infinix Note 8 ini tetap terjangkau meski punya banyak fitur yang lumayan up to date. Ya perlu sedikit adaptasi supaya bisa terbiasa mandangin layarnya yang emang gede. Sedikit keluhan juga mungkin ada di tingkat kecerahan layarnya yang emang brightness-nya agak kurang, terutama kalau penggunaan di bawah terik sinar matahari. Ya kalau untuk dipakai gaming sendiri mungkin nggak terlalu terasa, tapi kalau untuk nonton video biasanya mata kita bisa langsung ngerasain. Buat yang tanya untuk kustomisasinya, ini saya pakai launcher pihak ketiga dari Poco Launcher untuk proses kustomisasi app drawernya. Karena saya pribadi sebenarnya kurang suka sama X Launcher bawaan dari Infinix. Oh ya, kalian juga bisa pakai launcher pihak ketiga yang lain selama support dan mendukung Android 10. Kalau bicarain handling, smartphone ini jelas banget sangat-sangat nggak cocok buat user yang tangannya kecil. Buat kalian yang udah biasa pegang layar smartphone 6,5 inci ke bawah, pegang Note 8 ini tuh langsung berasa kegedean. Apalagi megang smartphone ini dengan satu tangan aja. Handlingnya rada mendingan kalau dipakein case karena backdoor dari Infinix Note 8 ini terbuat dari plastik glossy yang mungkin jadi salah satu smartphone entry level dengan desain terbaik saat ini. Meski jadinya terlalu akrab sama sidik jari yang gampang nempel. Oh ya, buat yang mau sedikit beda bisa pakai case spesial hasil kerjasama dengan Mobile Legends. Untungnya selama dipakai kecepatan biometrik fingerprint scanner dan face unlocknya cepet dan jarang banget miss. Ini penting karena smartphone dengan ukuran sebesar ini pastinya bakal sangat ngerepotin kalau kurang sigap dengan proses unlocking layarnya.
Buat urusan baterai dan charger, menurut saya Infinix Note 8 ini udah kasih setup yang paling maksimal dengan baterai 5200 mAh plus charger fast charging 18 watt yang udah disertakan di paket pembelian. Jadi kita nggak perlu lagi beli charger fast charging secara terpisah. Kalau untuk pemakaian harian skala menengah, smartphone ini dipastikan aman seharian karena bisa bertahan dari pagi sampai malam hari dengan sekali charging aja. Dari full 100% bisa dipakai sampai kurang lebih 18 jam. Meski baterainya cukup gede, tapi nggak bisa dibilang yang paling awet di kelasnya. Salah satu nilai positif baterai yang nggak terlalu jumbo adalah kecepatan charger 18 wattnya, jadi nggak butuh waktu yang terlalu lama. Pengisiannya hanya butuh waktu 2 jam aja untuk bisa full 100%. Menurut saya, Infinix agak sedikit blunder dan berlebihan soal kamera di Infinix Note 8 yang justru nggak lebih baik dari Infinix Note 7 sebelumnya. Kayak terlalu pede aja bawa angka 64 megapiksel di kamera utamanya, padahal hasil kameranya sendiri masih ada di level smartphone yang sama. Sayangnya saya udah nggak pegang lagi Infinix Note 7, jadi nggak bisa kasih perbandingan. Jujur aja hasil jepretan kameranya standar-standar aja, nggak ada yang terlalu bisa dipuji. Belum lagi karakter kameranya suka overexposure, jadi hasil warnanya kurang akurat. Di sektor ini harganya emang nggak bisa bohong untuk kelas 2 jutaan. Jangan juga berharap dengan software update bisa bikin hasil kameranya jadi lebih bagus. Karena menurut saya ini emang udah karakter kamera di harga segini. Jadi harap maklum dan harap wajar. Tapi seenggaknya ada 2 poin yang mungkin bisa sedikit dibanggain sama kamera Infinix Note 8 ini. Poin pertama yaitu kemampuan night mode yang masih lebih bagus dibandingkan kompetitor di kelas harga yang sama. Kameranya bisa ngeredam noise yang cukup signifikan. Di poin kedua ada pada stabilisasi di perekaman video yang sukses bikin Infinix Note 8 ini naik kelas. Gak perlu khawatir muncul gempa pas lagi ngerekam video. Selama fitur steady videonya diaktifin, IAS di softwarenya akan bekerja ngeredam guncangan yang bikin footage video kita lebih mulus meski direkam secara handheld. Fitur steady video ini ternyata bisa juga dipakai untuk kamera depan, yang tentu aja jadi nilai plus mengingat smartphone lain yang harganya 2-3 kali lipat nggak punya fitur ini semua. Dan di senjata terakhir, baik kamera depan maupun kamera belakang, Infinix Note 8 ini bisa ngerekam video dengan resolusi 2K 1440 pixel dengan frame rate di 30 fps. Nggak serta-merta bikin kualitasnya naik drastis, tapi tentu aja ini lebih baik dari resolusi Full HD. Infinix Note X juga punya resolusi kamera depan yang sama yaitu 2K, tapi bedanya stabilizernya nggak aktif ya. Nah, kalian bisa lihat ini kamera depan dari Infinix Note X di resolusi 2K. Gimana? Dipakai selama 3 bulanan ini, smartphone ini udah pasti ada poin plus dan minusnya. Saya sendiri memposisikan smartphone ini lebih ke arah multimedia dan hiburan termasuk gaming di dalamnya. Karena sektor yang bikin puas banget pakai smartphone ini emang ada di performanya. Kameranya emang kurang begitu impresif, jadi perlu utak-atik sedikit di bagian exposure value supaya dapat foto yang tone warnanya lebih baik. Sementara kalau untuk urusan video bisa dibilang bagus banget soal stabilisasinya. Terakhir yang saya mau highlight adalah adaptasi atau kebiasaan dalam pemakaian. Buat kalian yang mau beli smartphone ini, seenggaknya ada waktu 1 minggu untuk beradaptasi apakah smartphone ini nyaman untuk digunakan. Kalau dalam masa percobaan nggak nyaman, artinya smartphone ini nggak cocok sama kalian. Tapi balik lagi ke dompet masing-masing. Kalau emang sanggupnya hanya di angka segitu, mungkin bisa pilih merek lain yang dimensinya lebih kecil dengan performa yang nggak jauh beda, misalnya Redmi 9 ataupun Realme Narzo 20. Oke, itu dia tadi cerita saya soal pemakaian 3 bulan Infinix Note 8. Buat kalian yang juga pakai smartphone ini, yuk bisa saling sharing pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Yang mau bantu support bisa langsung aja klik tombol subscribe-nya, dan buat yang mau silaturahmi bisa mampir ke Instagram Teknoza ID. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Stepian dari Teknoza ID, pamit.